Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman dimana berada, tahun baru Islam atau 1 Muharram telah kita lewati. Tidak lama lagi akan kita jumpai hari paling bersejarah bagi seluruh makhluk, yaitu 10 Muharram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepadanya pahala 10.000 malaikat. Dan siapa yang berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, maka akan diberi pahala 10.000 orang berhaji dan berumrah, dan 10.000 pahala orang mati syahid. Dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Dan siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Allah telah melebihkan hari Asyura daripada hari-hari lain? Maka Rasulullah bersabda, ya, memang benar, Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, menjadikan laut pada hari Asyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Asyura, lahirna Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura. Dan akan terjadi ke hari kiamat itu juga pada hari Asyura. Dari hadis tersebut terdapat setidaknya 12 kejadian besar di balik 10 Muharram. Hadis lainnya yang artinya ia adalah hari mendaratnya kapal Nabi Nuh di atas gunung Jud. Lalu Nuh berpuasa pada hari itu sebagai wujud rasa syukur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Irsadul Ibad halaman 82 dikisahkan, ada seorang hakim kaya raya di kota Arai. Pada hari Asyura datang pengemis kepadanya dan berkata, demi kemuliaan hari ini, saya mohon agar Tuan Sudi memberikan 10 roti, 5 daging dan uang 2 dirham untuk keluarga saya di rumah. Hakim pun berjanji akan memberikannya selepas zuhur. Namun hingga waktu asar, si hakim tak kunjung memberikannya. Ia pulang dengan membawa kekecewaan. Di tengah perjalanan, si pengemis bertemu dengan seorang Nasrani. Pengemis itu pun mengatakan hal sama yang dikatakannya kepada hakim tadi. Memang hari apa ini? Tanya si Nasrani. Lalu dijelaskanlah tentang keutamaan hari Asyura oleh si pengemis tadi. Mengetahui keagungan hari Asyura, si Nasrani memberikan lebih dari apa yang si pengemis minta, yaitu 10 hoqijah gandum, 100 daging dan 20 dirham. Malam harinya si hakim tadi bermimpi melihat 2 istana megah dibangun dari emas dan dari yakut.
Ia lantas bertanya, "Istana siapa ini?" Dijawab, "Jika engkau memberikan sedikit hartamu saja untuk si pengemis tadi, niscaya istana ini menjadi milikmu. Tetapi istana ini sekarang milik orang Nasrani." Ketika bangun, si hakim bergegas ke rumah Nasrani tersebut. Di hadapan si Nasrani, si hakim berkata, "Juallah amal baikmu atas pengemis tadi kepadaku. Akan kubeli dengan 10 dirham." Wahai hakim, amal yang diterima itu mahal. Meskipun dengan dunia dan isinya, aku tidak akan menjualnya, terang si Nasrani. "Tapi engkau bukan seorang muslim," heran si hakim. Ketika itu juga, pasca mengetahui mimpi si hakim, si Nasrani itu pun mengucap 2 kalimat syahadah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kitab-kitab I'anatut Thalibin jilid 2 halaman 302 disebutkan sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada Bani Israel untuk berpuasa sehari dalam setahun, yaitu puasa Asyura. Dia adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Maka berpuasalah kalian pada hari tersebut, dan luaskanlah atas keluarga kalian dalam hal nafkah pada hari tersebut, karena barang siapa yang meluaskan pada keluarganya dari hartanya, maka Allah akan meluaskan permintaan padanya pada tahun tersebut." Adapun kejadian besar di balik 10 Muharram yang disebutkan sebelumnya dijelaskan oleh almarhum Muhammad Az-Zaini Abdul Ghani, atau yang terkenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul, dalam pengajiannya, yakni sebagai berikut. Pertama, Allah Ta'ala telah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam menjadi bersih. Kedua, Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi, yaitu ke langit. Keempat, mendapat lain ke surga, dan Nabi Idris sampai sekarang masih hidup. Ketiga, Allah Ta'ala telah mengeluarkan Nabi Nuh alaihissalam dari perahu ketika terjadi banjir topan selama 6 bulan. 4. Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api ketika dibakar oleh Raja Namrud. 5. Allah Ta'ala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. 6. Allah Ta'ala telah mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. 7. Allah Ta'ala telah mengembalikan penglihatan kepada Nabi Yakub alaihissalam, ayah Nabi Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam menjadi buta karena kebanyakan menangisi nasib Nabi Yusuf alaihissalam yang dimakan binatang buas di hutan, menurut cerita saudara-saudaranya. 8. Allah Ta'ala telah menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihissalam, yaitu sakit selama 7 tahun sampai diasingkan oleh masyarakat. Istri-istrinya pun minta cerai kecuali istri yang bernama Rahmah. 9. Allah Ta'ala telah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan hiu selama 3 hari 3 malam berada di perut ikan. 10. Allah Ta'ala telah membelah laut untuk kaum Bani Israel dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang akhirnya Raja Fir'aun juga mati tenggelam bersama bala tentaranya. 11. Allah Ta'ala telah mengampuni kesalahan Nabi Dawud alaihissalam. Para nabi dan rasul itu maksum, suci dari dosa. Kesalahan dalam ukuran mereka adalah melakukan ketidakpatutan menurut adab seorang nabi. 12. Allah Ta'ala telah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam baru berusia 13 tahun, dan akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi manusia terkaya yang pernah ada di muka bumi.
13. Allah Ta'ala telah mengampuni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terjadi maupun yang belum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul yang lain itu maksum, artinya dijaga dari berbuat dosa, maksum dari mengampuni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, dan menjauhkannya dari dosa. 14. Pada hari Asyura tersebut adalah awal mula Allah Ta'ala menciptakan alam dunia ini. 15. Pada hari Asyura tersebut Allah Ta'ala telah menurunkan hujan dari langit untuk yang pertama kali. 16. Dan pada hari Asyura tersebut Allah Ta'ala juga telah menurunkan rahmat yang pertama ke muka bumi. Artinya pada hari Asyura Allah Ta'ala telah menolong dan menyelamatkan para rasul dan nabinya dari berbagai macam masalah yang dihadapinya. Atau dengan kata lain bahwa pada hari Asyura ini adalah hari kemenangan bagi para kekasih Allah Ta'ala. Karena itu kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah kita, khususnya sedekah dan ibadah puasa sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan terhadap para kekasihnya tersebut. Demikianlah keutamaan hari bulan Asyura. Semoga keterangan ini memberi manfaat kepada sobat semua, sobat beriman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.